Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Sungguh saya bersukacita berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian yang selalu setia, rindu merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Kali ini bersama dengan saya dalam Renungan Malam. Renungan malam hari ini diambil dalam kitab Zakaria 13 ayat 1 sampai dengan 9. Dengan perikop penyingkiran berhala dan nabi palsu. Dan saya mengambil ayat yang kedua yang berbunyi demikian. Maka pada waktu itu demikianlah firman Tuhan semesta alam. Aku akan melenyapkan nama-nama berhala dari negeri itu, sehingga orang tidak menyebutnya lagi. Juga para nabi dan roh najis akan kusingkirkan dari negeri itu. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, saya akan memberikan judul renungan malam hari ini adalah singkirkanlah semua berhala di dalam hidupmu, maka kamu akan hidup. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan telah memproklamasikan dirinya adalah Allah yang cemburu, Allah pencemburu. Dia tidak ingin disekutukan dengan ilah-ilah lain. Allah membenci dan akan menghukum orang yang menyembah berhala dan menyembah ilah lain. Bahkan akan menghukum pada keturunan ketiga dan keempat. Dan itu pun tertuang dalam 10 hukum Taurat Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita tahu di dalam kitab Zakaria 13:1 sampai dengan 9, apabila kita membacanya dengan cermat, Allah begitu bergairah sekali untuk membersihkan Israel dalam penyembah berhala. Tidak hanya membersihkan dalam berhala saja, tetapi membersihkan berhala-berhala itu dalam ingatan mereka. Mereka akan menghukum orang yang menyembah berhala. Karena Allah tidak suka dan membenci orang yang menyembah berhala. Bahkan Allah juga menghukum nabi-nabi yang ketahuan bahwa dia adalah nabi palsu. Bapak Ibu yang terkasih, Allah begitu antusias sekali untuk membersihkan Israel dari segala berhala, karena Allah ingin dimuliakan pada saatnya nanti ketika dia bertahta di Israel. Maka semua orang hanya menyembah satu Allah saja. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih, Allah begitu antusias sekali dalam Zakaria ini terungkap bahwa ingin membersihkan Israel dalam segala berhala. Sama seperti kerinduan Allah terhadap bangsa Israel, demikian juga Allah rindu untuk memulihkan kita, Bapak Ibu yang terkasih. Allah menginginkan kita totalitas menyembah Dia, mengarahkan hati kita hanya kepada Allah saja. Itu sebabnya Allah mengutus Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, untuk menyelamatkan kita. Sayangnya kita masih menduakan dan mendukakan Allah dengan berhala-berhala lain. Berhala-berhala tersebut bukan hanya sekedar berhala-berhala benda atau jimat-jimat saja, tetapi berhala-berhala yang menjauhkan kita fokus kepada Allah. Bisa jadi terjadi berhala orang-orang di sekitar kita yang menjauhkan kita kepada Allah. Kita mengasihi berlebihan sehingga kita di luar jalur kebenaran. Berhala-berhala, jimat-jimat yang mengagungkan, mendewakan benda daripada Tuhan. Kesibukan-kesibukan, kesenangan-kesenangan yang dapat menjauhkan diri kita kepada Tuhan.
Semua itu adalah berhala yang membuat Allah cemburu dan tidak suka dan akan dibinasakan oleh Allah. Begitu mengerikan. Bapak Ibu yang terkasih, hari ini mengajak Bapak Ibu untuk menyingkirkan semua berhala di dalam hidup kita, apapun itu. Hal yang penting yang Allah inginkan agar kita totalitas di hadapan Allah adalah yang pertama, fokus hanya kepada Allah saja. Fokus kepada Allah. Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita, yang kita sembah dan yang kita puja. Yang kedua, bereskan hati kita yang masih mendua hati. Buang semua berhala di dalam hidup kita. Berhala-berhala orang-orang sekitar kita yang kita dewakan. Orang-orang sekitar kita yang kita kasih melebihi Tuhan. Sehingga kita keluar dari jalur kebenaran firman Tuhan. Singkirkan semua berhala-berhala, benda-benda yang mengagungkan atau mendewakan benda itu. Sehingga menduakan Tuhan. Singkirkan berhala-berhala, kesenangan-kesenangan diri, kesibukan-kesibukan, harta, kekayaan, jabatan yang mendewakan kita. Singkirkanlah. Ketiga, percaya kepada sepenuhnya Allah. Andalkan Tuhan sepenuhnya dan taat pada firman-Nya. Yakin dengan ketiga hal ini, totalitas hidup kita akan bersama dengan Allah. Orang yang memiliki totalitas hidup dalam perkenanan Allah dan dia percaya penuh kepada Allah dan hanya satu Allah saja yang kita sembah adalah dia yang hidup. Dia yang akan meraih kekekalan bersama dengan Tuhan. Tetapi orang yang tidak percaya dan memberhalakan Tuhan, menduakan hati Tuhan, dia akan mati dan binasa. Bapak Ibu yang sekalian, Allah menguji kita dalam banyak hal. Lewat ujian-ujian yang tidak bisa dimanipulasi oleh Tuhan. Kita diuji dalam nurani, kemurnian nurani. Kita diuji dengan iman yang teguh. Kita diuji dengan kesetiaan. Kita diuji dengan ketaatan. Oleh karena itu, siapa yang bertahan bersama Tuhan, dia akan hidup yang kekal. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih, mari kita fokus kepada Tuhan. Fokus kepada kuasa dan kasih-Nya. Singkirkanlah semua berhala di dalam hidupmu. Maka kita akan memperoleh kemenangan dan kita akan hidup. Tuhan memberi kekuatan baru. Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur atas firman-Mu yang menguatkan kami. Ajarkan kami Tuhan untuk melihat kuasa-Mu, kebaikan-Mu, penyertaan-Mu yang senantiasa bersama dengan kami. Sehingga kami pun Engkau selamatkan. Beri kami hikmat Tuhan agar dapat membedakan mana Allah yang benar yang kami sembah dan mana yang ilah-ilah lain yang mendukakan Engkau. Oleh karena itu Tuhan, beri kami hikmat untuk menyingkirkan semua berhala di dalam diri kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Biarlah hari ini segala berhala-berhala yang masih bersemayam dalam hidup kami usir hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan Engkau ganti menjadi terang ilahi, murni di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.